Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Senin 2 Februari 2026. Tema kita hari ini adalah hidup dan mati, yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Pertanyaan pertama yang mesti kita ajukan adalah, mengapa kita ini lahir dan mengapa kita mati? Sebuah pertanyaan fundamental bagi kita semua karena faktanya seperti itu. Faktanya kita telah dilahirkan dan fakta lanjutannya adalah kita akan mati. Ketika kita sudah lahir, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mati. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah konstruksi penting dalam membangun hidup rohani kita masing-masing. Agar jawaban kita memiliki landasan yang kuat, marilah kita renungkan teks kitab suci hari ini dalam 3 poin berikut. Yang pertama, tentang kelahiran manusia. Dalam kitab Kejadian ditulis, manusia dicipta oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Hari-hari sebelumnya Allah telah lebih dahulu menciptakan bumi lengkap dengan segala isinya dan tata surya yang mengiringinya. Lengkap, sempurna. Dan yang menarik adalah segala sesuatu yang tumbuh dan hidup itu ada di atas tanah. Segala pepohonan muncul dari dalam tanah. Binatang-binatang merayap di tanah. Entah pohon dan binatang mengakhiri hidup menjadi satu dengan tanah kembali. Dalam penciptaan manusia, Allah ternyata mengambil dari debu tanah, membentuknya dengan kreasi yang istimewa. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa menyamainya dalam konteks penciptaan ini. Dan yang paling mengejutkan adalah setelah semua terbentuk dengan sempurna, Allah mengembuskan nafasnya. Dari situlah pahatan tanah yang lemah menjadi manusia yang hidup dalam kekuatan Allah. Allah memberi separuh hidupnya dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi ciptaan yang sangat istimewa. Karena apa? Ya tadi istimewanya itu karena dia memiliki separuh nyawa Allah sebenarnya. Karena diembusi oleh Allah sendiri. Realitas ini menunjukkan bahwa setiap manusia terdapat napas Allah. Napas itulah yang menyebabkan manusia hidup, dan tanpa napas manusia akan mati. Oleh karena itu pada hakikatnya manusia itu di satu sisi duniawi, tetapi di sisi lain ilahi. Dalam diri manusia ada unsur yang sementara yaitu badan, dan unsur yang kekal yaitu napas Allah. Dalam ciptaan yang begitu indah itu, manusia ditempatkan di Taman Eden. Jadi setelah sempurna antara yang ilahi dan duniawi yang terjadi di dalam diri manusia tersebut, manusia ditempatkan di Taman Eden. Dengan ditempatkan di situ berarti semua manusia ciptaan yang membawa napas Allah tersebut pada dasarnya berasal dari surga. Inilah ketika kita mau meneruskan itu, ternyata sebenarnya Taman Eden menggambarkan bahwa kita manusia itu tercipta sebagai manusia surgawi. Itu yang mesti menjadi kekuatan kita. Kenapa kok ada Taman Eden? Kenapa kok dalam penciptaan seperti itu? Kenapa kok nafas Allah ada dalam diri kita? Karena kita sebenarnya dengan dimasukkan di Taman Eden setelah menjadi sempurna tadi, kita adalah manusia surga. Sekarang mari kita melihat kelahiran Yesus. Dalam kelemahan sebagai tanah,
pada akhirnya manusia tidak tahan akan godaan setan. Ia tidak lagi sempurna akibat dosa yang dilakukan. Oleh karena itu ketidaksempurnaan ini menjadi sebab manusia terusir dari Taman Eden. Ia masuk ke kandang kesengsaraan dunia dan tidak bisa kembali pulang ke rumahnya, yaitu surga. Maka dikatakan Taman Eden tertutup, pintu surga tertutup. Ia dibelenggu oleh kuasa dosa dan menjadi mati. Namun meski berdosa, manusia tetap memiliki nafas Allah. Itulah yang menariknya. Maka tidak heran manusia yang berdosa tersebut rindu kembali kepada surga. Karena memang tadi manusia sebenarnya adalah makhluk surgawi. Meskipun terusir dari surga, ia merindukan kembali rumahnya. Sebaliknya Allah juga rindu karena dia ada di dalam diri manusia untuk mengalami kesatuan dengan manusia di dalam kemuliaan. Disinilah perjanjian keselamatan ditempatkan. Dalam konteks itu bangsa Israel yang mengenal Allah Yahweh berulang kali mengadakan perjanjian dengan Allah mulai Abraham dan seluruh keturunannya. Berabad-abad lamanya janji itu diingat dan dibaharui lagi. Oleh karena itu tidak heran apabila bangsa Israel menanti-nantikan keselamatan hadir bagi mereka. Sebagaimana dahulu Allah telah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Maka kelahiran Yesus Mesias yang akan menyelamatkan menjadi harapan bagi semua umat manusia. Maka di sini kita sudah bisa melihat antara kelahiran kita sebagai manusia surgawi dan melihat kenapa kelahiran Yesus menjadi penantian bagi semua bangsa. Sekarang mari kita melihat bagian yang ketiga, kematian sebagai kelahiran baru. Setelah melihat kanak-kanak Yesus, Hana, seorang nabi perempuan yang setelah menjadi janda hidupnya hanya ada di sekitar bait suci. Ia memuji dan mengucap syukur kepada Allah atas kelepasan yang dinanti-nantikan oleh manusia. Kehadiran Yesus telah menjadi sukacita besar bagi dirinya dan juga bagi dunia. Manusia yang sengsara oleh dosa akan kembali bahagia dan sempurna. Demikian juga dalam teks itu ada yang namanya Simeon yang hidupnya begitu saleh dan hanya berdoa dan berpuasa sepanjang waktu. Ia pun menerima pewahyuan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Begitu melihat kanak-kanak Yesus, hatinya dipenuhi kelegaan. Pertemuannya dengan kanak-kanak Yesus sudah mencukupkan bagi seluruh kerinduan yang tersimpan dalam hati. Ia ingin mati dalam sukacita karena karya Allah telah diwujudkan di dalam dirinya. Kedua orang saleh ini memberi gambaran yang jelas pada kita. Yesus adalah pemenuhan janji Allah bagi manusia yang merindukan kembali ke surga. Maka lewat Yesus, manusia kemudian tidak mati lagi, tetapi memiliki hidup kembali, dan hidup kembali dalam artian dibawa kembali ke Taman Eden. Maka ingat ketika Yesus menjanjikan kepada seorang penjahat di samping ketika dia hendak wafat, ia mengatakan, hari ini juga kamu bersama dengan aku masuk dalam Taman Firdaus. Disinilah kematian menjadi sebuah awal kehidupan baru berkat Yesus yang membebaskan kungkungan dosa, sehingga manusia bisa kembali ke rumah sejatinya, yaitu surga. Surga adalah rumah kita bersama. Mari kita bersama-sama menuju ke situ dengan kekuatan Yesus yang membebaskan. Tuhan memberkati kita.